Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendiansyah Duyangkara dengan NIM 1170. Kali ini saya akan membuat video tentang matkul struktur data. Nah, di video kali ini yang bakal kita bahas itu ada 4 materi. Yang pertama ada array, hashmap, stack, dan queue. Mulai dari yang pertama ya, array. Array ini penjelasannya ya adalah kumpulan data atau nilai yang disimpan dalam satu tempat dan teratur atau berurutan gitu. Jadi misalkan kalian nih di sebuah tempat gitu ada banyak objek gitu. Misalkan di kelas tuh masuk kelasnya variabel dan nama-nama atau teman-teman kalian tuh masuknya ke nilai. Jadi variabel yang berisi banyak nilai gitu atau kelas yang berisi banyak objek gitulah. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Nama-nama dalam kelas, daftar belanja, dan hari dalam seminggu. Daftar belanja misalkan ya variabelnya adalah belanjaan kita gitu. Dan isinya variabel itu atau dalam arraynya itu harga-harganya berapa misalkan. Nah, ini untuk contoh penerapan array dalam Python ya, codingan sederhananya seperti ini. Sangat simple ya. Berarti lanjut saja, langsung kita masuk ke Visual Studio. Ke bagian Visual Studio ya. Nah, kita kasih judul aja array, dan ini variabelnya misalkan kita tulis kelas. Nah, kita ngambil ini ya yang contoh ini nama-nama dalam kelas. Nah, kita kasih kurung siku. Kurung siku ini menandakan kalau dia tuh masuknya ke array atau kalau di Python tuh list. Langsung kita tulis namanya misalkan Agus, Adit, koma, Denis. Nah, buat manggil ininya seperti biasa kita print lalu panggil variabel kelas. Dan kalau array itu ya, dia tuh indeksnya 0 gitu. Jadi dimulai dari 0 bukan dari 1. Misalkan kalau kita tulis 0, maka dia akan nge-output hasil yang awal ini. Misalkan si Agus ini kan paling awal dan dia termasuknya indeks 0. Lalu Adit 1 dan Denis 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba print aja. Yang bakal muncul Agus. Oke, benar ya adik-adik? Lalu apalagi ya? Nah, ini kan sudah mencetak ya. Kita juga bisa tambahan pakai append. Append itu menambahkan nilai dalam variabel gitu. Misalkan kayak gini, kelas kita titik aja append. Nah, append kita menambah nama siapa nih? Misalkan nama Budi. Nah, di sini habis ini kita cetak ulang ya. Kita print kelas. Nah, sudah masuk data Agus ini yang tadi kita panggil indeks 0. Lalu ini kita print kelas untuk mengecek di dalam variabel ini ada siapa aja gitu. Kalau kita sudah menambahkan nilai baru itu Budi. Nah, ini sudah masuk ya Budinya di paling terakhir. Oke. Mungkin lanjut kita ke hashmap ya. Nah, lalu materi yang kedua kita masuk ke hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data-data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai, di mana setiap kunci di hash untuk menemukan lokasi penyimpanan nilainya. Jadi contoh penerapannya ya, misalkan seperti kalian memiliki nomor nih kontak di HP. Kalian pengen nyari misalkan nomor ayah kalian. Kalian kan gak mungkin ngapalin nomor ya, kadang ada yang gak hafal juga. Jadi lebih simpel tuh mencarinya pakai ini ya namanya ya. Nah, ini tuh seperti hashmap itu, mirip-mirip lah. Nah, ini contoh kehidupan sehari-harinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari nih. Ada kontak di HP, jadwal pelajaran, misalkan kalian di hari Senin itu tuh ada pelajaran apa aja gitu di hari Senin itu, misalkan ada matematika dan bahasa Inggris. Jadi yang menjadi kuncinya adalah hari apanya, misalkan hari Senin, dan nilainya adalah atau value-nya adalah mata pelajaran di hari itu. Lalu harga dalam toko juga termasuk. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini bagian value dan key-nya gini nih. Key dan value seperti ini. Nah, kita lanjut ke Visual Studio-nya aja nih. Nah, ini kita matiin dulu bentar.
Kita tulis judulnya hash map. Nah, di sini kita tulis aja misalkan apa ya? Kita pakai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang harga dalam toko lah ya, misalkan lah ya. Maaf salah. Nah, misalkan kita tulis harga di sini ya, harga barang. Harga barang sama dengan dia pakai kurung kurawal ya. Misalkan kita dua ini aja nih. Kita tulis di sini misalkan key-nya adalah tomat. Jangan lupa kita kasih titik 2 tanda kutip. Ini tomat ini termasuknya ke bagian key-nya ya. Lalu di bagian kanan sini kita tulis value-nya, harga tomat. Harga tomat misalkan 3.000 gitu. Nah, gini jangan lupa kita kasih koma. Lalu diulang kayak tadi, misalkan wortel 2 kutip lagi harga wortel misalkan 4.000 gitu ya. Nah, ini misalkan kita segini aja nih, dua inilah ya. Kita tinggal print aja. Print seperti biasa, panggil variabelnya harga, sudah ada harga. Lalu apa yang mau kita print nih, misalkan nih tomat. Maaf. Salah, maaf. Salah. Nah, tomat. Nah, jadi di sini print, dia akan ngeprint manggil ini dari variabel harga barang, lalu mengambil key-nya yang tomat. Lalu dia bakal mengoutput harga dari tomat ini atau value-nya. Kita clear dulu. Nah, muncullah harga tomat ini gitu. Sebenarnya simple hash map seperti ini saja ya. Berarti kita lanjut aja ke bagian yang stack. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu stack. Stack adalah struktur data, secara sederhana juga merupakan bagian dari array. Hanya saja dia menerapkan konsep LIFO, yaitu last in first out. Jadi misalkan seperti tumpukan gitu. Misalkan kalian menaruh piring nih, piring paling bawah ditumpuk gitu. Nah, yang kalau kalian pengen ngambil piringnya pasti kan harusnya dari atas dulu ya. Nah, itu namanya LIFO, last in first out, yang terakhir masuk yang pertama keluar gitu. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan kayak tumpukan piring, tumpukan baju gitu. Segala tumpukan pasti diambilnya ini ya, menerapkannya LIFO gitu. Ini contoh codingan sederhana. Ya kayak gini lah. Lanjut kita ke Visual Studio-nya nih. Ini kita matiin. Nah, ini kita pakai yang tumpukan piring aja ya misalkan ya. Jadi kita tulis dulu, salah. Nah, kita tulis dulu variabelnya misalkan tumpukan aja. Tumpukan. Lalu isi dalamnya. Salah. Piring 1 misalkan. Piring 2. Piring 3. Nah, ini kita coba cek dulu ya, apakah dia sudah masuk atau belum tumpukan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, karena stack ini menerapkan LIFO gitu ya, berarti kita harus menghapus yang piring 3 ini. Caranya gimana? Caranya menggunakan pop. Jadi gampangnya tinggal gini aja sih, tumpukan .pop. Kasih kurung biar apa yang mau kita buang gitu dari yang isi mana gitu. Kita print, dia bakal ngurang. Nah, yang paling belakang bakal dikurangin gitu ya.
Jadi seperti ini tuh, LIFO tuh dia bakal ngehapus dari yang belakang gitu. Bisa juga misalkan kalian mau nambahin variabel dulu, misalkan kayak tadi gitu pakai tumpukan, tetap aja pakai append. Nah, kita masukin di sini piring 4 gitu misalkan. Piring 4 dia bakal taruhin kita matiin dulu. Popnya kita matiin biar cek dulu ya. Udah masuk belum nih piring 4 nih. Nah, piring 4 sudah masuk. Berarti kalau misalkan kita ngepop di sini, dia bakal bukan ngapus yang piring 3 lagi. Dia bakal ngapus yang piring 4 karena piring 4 baru masuk nih, dia di paling belakang nih. Coba kita lihat. Nah, bener kan? Piring 4 udah hilang gitu. Kalau kita pop lagi, bakal baru piring 3 yang hilang. Juga nih. Sisa 2 piring lagi nih, piring 1, piring 2 nih. Kalau kita pop lagi, nah sisa piring 1 gitu. Ini stuck tuh gini, dia bakal mengurang terus dari yang paling belakang sampai yang paling depan gitu, sampai habis gitulah. Mungkin segini aja dulu yang untuk stuck ya. Kita bakal lanjut ke materi yang Q terakhir. Nah, yang terakhir nih, kita masuk ke materi terakhir yaitu Q. Q ini sebenarnya sama aja kayak stuck ya, cuman dia tuh kayak kebalikannya gitu. Kalau stuck tadi kan LIFO, last in first out. Nah, ini VIVO dia pakai first in first out gitu. Kalau Q tuh VIVO tuh yang pertama masuk bakal pertama keluar gitu. Contohnya tuh kayak misalkan antrian di kasir atau antrian nomor antrian gitu. Kayak misalkan kayak kalian tuh ke minimarket mau bayar nih ke kasirnya. Pasti kan kalian bakal diduluin gitu. Karena kalian yang pertama ngantri. Sedangkan yang belakangnya bakal nunggu kalian dulu baru dia maju gitu. Nah, ini contohnya gini. Nah, buat ini kan kalau Q kan ada DQ ya, ada frame collection. Nah, itu tuh fungsinya buat manggil modul yang nggak ada gitu dari apa ya? Dari yang kalau nggak pakai DQ tuh dia tuh nggak akan muncul gitu modulnya. Kalau nggak ada DQ malah jatuhnya dia bakal jadi stuck gitu, bukan Q. Bakal motongnya dari belakang kayak tadi. Langsung aja nih kita praktekin ke Visual Studio-nya nih. Nah, nih kita hapus dulu bentar. Kita tulis di sini antrian jangan antrian DQ deh. Q. Nah, variabelnya kita bisa kan ambil contoh yang mana ya? Bentar. Misalkan antrian kasir lah ya kita pakai ya. Di sini kita tulis antrian variabel, bikin variabel maksudnya bikin from dulu, panggil DQ-nya collection import DQ. Nah, seperti biasa kita pasti bikin variabel dulu antrian. Tapi di sini kita harus tulis dulu DQ buat manggil DQ-nya biar muncul gitu ya. Kurung. Jangan lupa 2 kurung. Nah, seperti stuck tadi, cuman ada DQ doang bedanya gitu. Misalkan ini nomor 1 ya, nomor 1 2 3 4. Nah, misalkan nih kita print dulu ya. Kita cek nih bakal muncul gak dia nih antrian. Kita coba kita print dulu ya. Nah, ini udah muncul ya. Kita tinggal ngapus nih misalkan kita hapus nih misalkan kan kalau tadi pakai pop ya, nih sama nih kalau Q pakai pop juga. Coba kita, nah bedanya di sini kan tadi kalau stuck pakai pop ya dia bakal ngapus dari yang paling kanan gitu, paling terakhir. Nah, kalau kita gini dia bakal ngapus yang 4 gitu. Coba kita print dulu. Salah, belum di print ya. Bentar. Nah, muncul lah apa yang dihapus tuh 4 gitu kan yang dihapus nih.
bakal 4. Nah, karena queue ini pakai Vivo atau menghapus dari yang depan antrian gitu, kita perlu menambahkan antrian pop lift. Kita pakai lift gunanya untuk menghapus dari yang paling depan gitu, paling kiri. Nah, ini kita harus menghapus satu dulu ini karena nomor satu adalah dia orang yang pertama masuk gitu, atau yang pertama ngantri gitu. Langsung misalkan kita print antrian langsung. Nah, sisa orang kedua, 3 dan 4 gitu kan. Karena yang satu sudah di pop lift gitu. Inilah gunanya DQ untuk memanggil pop lift. Karena kalau nggak ada DQ ini, dia nggak bakal muncul modul pop liftnya, dan juga modul ada juga yang muncul tuh append lift. Nah, untuk menambahkan yang paling depan gitu. Misalkan yang depannya kita tambahin 0 nih. Nah, ini orang yang bakal nyelak gitu, misalkan nyelak antrian lah. Kalau ada biasa ibu-ibu nih gini. Nah, ada 0 di depannya, ada ibu-ibu nih buat nyelak antrian nih. Nah, kalau kita tambahin pop lift di depan, kita copy. Nah, kita hapus. Dia bakal ngapus yang 0 karena 0 paling depan. Nah, benar kan? Kalau kita pop lagi baru dia muncul yang 1. 0 sama 1 nih sudah kebuang. Sisa 2, 3 dan 4. Nah, ini untuk DQ atau Q lah, antrian gitu. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau belibet kata-katanya. Mohon maaf, namanya juga manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.